Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nunazilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijahum minaz zulumati wan nur wa inna allaha bikum la raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yad'ukum liyu'minu bi rabbikum faqad aqasa misaqakum in kuntum mu'minin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjunallaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji milik Allah. Pujian yang milik adalah hanya yang perlu dipuji hanya Allah. Kita nggak bisa dipuji. Maka kalau kita dipuji-puji manusia itu salah. Pujiannya hanya untuk Allah. Dengan izinnya dan rahmatnya kita masih bisa menjalankan sholat Jumat di masjid ini. Biarpun berapa gelintir kata orang. Habis tidak banyak-banyak tambah mundur. Bagaimana caranya? Nanti ada ayatnya. Serta salawat dan salam yang tadi Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada sahabatnya dan kepada kita yang mau mengikuti jejaknya, itu mengikuti Al-Quran. Kalau kita lakukan berarti kita ikuti jejak Nabi, mendapat salawat salam. Salawat salam itu apa? Sholawat. Sholawat itu berhubungan, salam, keselamatan. Apa? Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke Nabi lewat apa? Lewat Al-Quran. Allah menyuruh malaikat ajarkan kepada Muhammad. Bacanya gimana? Iqra. Nah, itu disuruhnya. Berarti bersambung. Begitu orang yang beriman berselawat kepada Nabi, hubungi Nabi, caranya gimana? Hubungi berdoa Al-Quran, berarti sambung. Kalau kita nggak pakai Al-Quran nggak nyambung, nggak. Walaupun kita sholawat nyanyi beratusan kali, ada ayatnya. Minta syafaat kepada Nabi, kita bacain ya sallallahu ala Muhammad gitu. Tapi Allah jawab, inna sana surat bilhad basyira wa nazira. Waratus aluna an ashabil jahim. Surat Al-Baqarah ayat 119. Kami utus kepada Muhammad membawa kebenaran, membawa kabar gembira dan peringatan. Dan Nabi dia tanggung jawab penghuni neraka itu. Harusnya tahu tuh Pak Kiai yang suka bohongin umatnya itu. Harus tahu harusnya. Kalau nggak mau dituntut, harus tahu di sono di akhir dituntut. Gurunya dituntut gara-gara kamu. Saya masuk neraka. Saling itu tanyain. Salah kan nyuruh begitu juga. Nyalain setan gitu juga ada tuh. Coba nanti cari deh di situ ada tanya jawab atau saling menyalahkan ada ya. Marilah kita kaji pada surat Al-Ahzab. Apakah itu sunnah Nabi itu apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhirah wa zakarahi katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan, itu contoh. Orang bilang hadis. Itu contoh Nabi Muhammad sunnah. Uswatun hasanah. Sunnah Nabi, contoh Nabi. Enggak usah jajare. Nabi nikah kita harus nikah. Nabi makan kita makan. Itu namanya sunnah. Kalau kita ngikutin yang lain, Nabi nggak baca salawat sendiri, sallallahu alaihi wasallam nggak baca, kenapa kita harus ngikutin? Itu bukan sunnah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kamu. Contoh-contoh yang baik yaitu ikuti Al-Quran, bukan ikuti hadis atau ikutin karangan si A, si B, si C atau si M. Nah, untuk apa? Ya Rasulullah wal yaumil akhir. Mengharapkan keridhaan Allah, bertemu kepada pertemuan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat atau hari akhir. Wa zakrahul katsiran,
dan ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Ingat kepada Allah, kita lagi kerja, astagfirullah, ingat. Mungkin jangan sampai lupa Allah. Kalau kita lupa Allah, kadang-kadang kita marah-marah. Nah, ya, maka kita astagfirullah. Itu namanya ingat Allah. Zakar katsira. Kita lihat pada surat Al-Fat. Sifatnya Nabi bagaimana? Sifatnya. Al-Fat 48 ayat terakhir 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddu 'alal kufar ruhama bainahum taruhum ruka'a sujada yabtaguna fatla minallah wa ridwana simahum bi wujuhihim bi asari sujud zalika masaluhum fi taurati wa masaluhum fil injil zakaru akaraja sat'ahu wa asrahu wastaklaja wastawa ala awasu'i. Ini gak usah terusin, soalnya ini berhubungan dengan kalau kita harus berkembang, kita belum berkembang, belum bisa ini. Kita ambil setengah aja. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Waladina ma'hu asyidau al kufar. Orang yang bersamanya sangat keras kepada orang kafir. Apa kita gebukin orang kafir? Maksudnya akidah kita jangan sampai kalah sama orang kafir. Orang kafir itu mana? Yang menolak pada Al-Quran. Tahu itu orang Islam, itu orang bule, itu orang hitam, itu pokoknya yang menolak Islam, Al-Quran berarti orang kafir itu. Ada ayat semua pokoknya kalau menolak atau mengingkarin. Kita ulang, Muhammadur Rasulullah. Waladzina ma'hu asyidau 'alal kufar ruhama bainahum tarahum rukaha sujada. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang yang bersama mereka dengan adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi kekasih sayang sesama mereka itu kepada kita, pada orang beriman sayang, enggak keras enggak. Itu ntar kita lihat pada surat Al-Imran ada. Jadi Nabi keras terhadap orang kafir, terutama akidah. Saya bilang tadi, orang kafir itu bukan orang itu, orang Islam ada yang menolak Al-Quran. Berarti dia orang kafir. Orang bule, orang itu kulit putih bukan. Pokoknya siapapun kita sampai Al-Quran menolak berarti ingkar sama Al-Quran. Jadi bukan orang bule aja, orang kita pun. Ini pakai Quran aja nggak cukup. Ini Quran ini yang benar enggak, harus pakai ini. Kalau enggak itu katanya apa tuh? Permain mobil kalau 4 kan seimbang. Kalau 1 ganjil nggak bisa jalan. Ya, itu disamain. Pernah dulu saya dengar begitu. Padahal Allah cuma 1, kenapa harus dihituin? Allah kasih Al-Quran doang. Enggak ada yang macam-macam, bukan riwayatnya Nabi, bukan. Riwayat Nabi nulis Bukhari. Bukhari orang mana? Orang Bukhari, orang kampung keluarga itu ya? Terjikat ya? Iya begitu deh. Bukan Soviet ya, daerah Soviet ya. Nah itu. Kenapa harus diikutin? Omongin ini si A dari si An, Abi Allah, An Hubairah, An semua. Itu dari mana? Jadi kalau omongan satu orang, ini kalau udah 10 orang sebelum udah nyambung, udah banyak tambahannya ya. Kalau duit tetap 1 mungkin kurang. Kalau omongan banyak itu. Contohnya begitu. Jadi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Dan bersama orang yang beriman itu keras terhadap orang kafir. Tetapi kasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat. Nah, contohnya, kamu lihat. Lihatnya apa? Dilihat mereka rukuk sujud bersama. Rukuk sujud bersama nih. Kalau dilihat di Istiqlal coba orang yang gedean katanya, orang kecilan sama ya, sama. Dulu zamannya Soeharto pernah saya sholat sono sekali-kalinya tuh. Soeharto di bawah, saya di atas, naik di atas. Oh sama aja berarti orang sholatnya. Sama tuh. Itu umpama begitu, jadi sama.
Ini tertulis di surat Injil. Terdapat di sujud rukuk mencari keridhaan Allah. Tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikiannya sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Berarti Injil sama Taurat dahuluan ceritain. Nanti ada Muhammad sholat begini-begini. Sama-sama rukuk bareng. Sujud bareng. Nggak madang bulu. Itu nih. Ceritain dapat Taurat dan Injil nih. Kenapa yang sekarang berpecah belah gitu? Orang kita kadang udah pecah belah. Wajar kalau bukan orang Islam. Diceritain dari Taurat dan Injil. Nabi Muhammad bersama orang yang beriman juga keras terhadap orang kafir. Dan lemah lembut terhadap orang yang beriman bersamanya. Enggak kasar-kasaran enggak. Kenapa kalau dilihat di rukuk sujud diceritain Taurat, Injil nyeritain nanti akan rukuk sujud. Nah umat Nabi Muhammad tuh rukuk sujud ada yang orang kaya, orang miskin sama. Ceritain ya udah. Kalau ayat selanjutnya itu menceritakan nanti bertumbuh. Nah kita bertumbuh banyak, bukan habis. Maaf, ini habis. Harusnya banyak, bukan banyak. Itu kita di sini nih. Tambah banyak harusnya beriman. Orang beriman tambah banyak, tambah habis. Mungkin karena kita juga ya. Mungkin kalau kita nggak berani nyampein. Harusnya sampai biar luas. Quran biar luas, jangan sembunyi doang ini. Kita ini Al-Quran yang bilang sih begitu. Jadi harusnya bertumbuh banyak. Tambah habis. Kita lihat selanjutnya aja pada surat Al-Baqarah, Al-Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmati minallah lintalahum walau kunta wajon qalizan ala qalbi lanana zu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawir lahum fil amri wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di pada surat Al-Imran juga begitu. Sifat Nabi ceritain surat Al-Imran juga begitu. Fa bima rahmatullahi minallahi walintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap orang-orang sekitarmu, terhadap orang beriman. Lemah lembut. Kita bicara orang beriman jangan kasar-kasar ini surat ayatnya. Tidak boleh kasar-kasar sama orang beriman. Tetapi kalau orang kafir tadi keras. Nah, kalau kita ada nanti ayat selanjutnya. Walau kunta wajilan qalizan al qalbi faqut amin haulik. Sekiranya kamu bersikeras hati atau berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah. Suruh maaf ini. Maafkanlah. Memohonkan ampun, ampunilah mereka ya Allah. Contohnya begitu. Bagi mereka dan bermusyawarah. Kalau ada apa-apa kita bermusyawarah. Jangan saling menyalahkan, jangan keras-keras. Atau beriman ya. Biar jangan habis. Ini terhabis gimana? Ya biar sini mungkin tambah lagi lebih bagus. Ini habis ayatnya. Soalnya diceritain dalam surat tadi, surat 48 ayat 29 tadi ya. Jadi orang beriman nanti diceritain sama Taurat tuh. Nanti ya umat Nabi Muhammad tuh berkembang ya. Ikuti Al-Quran begitu. Bukan tambah habis. Tapi maaf nih, itu mungkin tidak kalau juga ya. Kita ulangi lagi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Wajan qalizan al qalbi lan fazu minal haulik. Dan sekiranya kamu bersikeras hati atau kasar,
Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Wa'fu anhum, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada mereka. Wasarilahum, bermusyawarah terhadap mereka. Wal fil amri, dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berbulatlah maka bertawakal pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Sebagai ayat terakhir kita lihat pada surat masih Al-Baqarah, masih Al-Imran 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammad illa Rasulullah qad qalat min qabli rasul afa in amat mata au kutila an qalibtum ala aqabaikum wa man yan qalib Allah akibadi wala yanzurullah syai'an wa sayajzil lahul syakirin. Wa Muhammadun illa Rasulullah. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Qad qalat, udah berlalu. Min qabli rasul. Afai mata, apabila beliau mati, au kutila atau bunuh, an qalibitum, apa kamu berbalik belakang? Kita juga begitu. Nabi udah nggak ada, adanya Al-Quran. Apa kita balik? Kita udah tahu kenali Al-Quran, kita harus balik belakang. Maksudnya begitu. Kamu udah kenal Al-Quran, apa kembali ke belakang? Zaman dulu, zaman bahla, atau ya yang kita lakukan yang dahulu. Maksudnya begitu. Al-Qalikum. Aqabikum menurut yan qalib ala aqabir akibaiti wala yadurullahi syai'an. Barang siapa yang berbalik belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat. Wala yadurullah syai'an sedikit pun. Wa sajadillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kita ketemu Al-Quran jangan sampai berbalik ke belakang. Ya cukup sekian mungkin bertahan, kalau bisa bertambah biar cerita tadi biar bertambah, berarti bertambah banyak, berarti kayak tanaman yang bersun-sun diceritain di situ tuh. Jadi tanaman yang umpama nggak usah jauh-jauh, pohon pisang tanam satu pasti sekelilingnya tumbuh. Coba aja berapa tahun mungkin sekelilingnya numbuh anakannya. Begitulah orang beriman harusnya ya. Nah, demikianlah apa yang dapat saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha